Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu saya sudah sampaikan dengan tema iman yang mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan tanpa iman ibarat sayur tanpa garam. Rasanya hambar, tidak enak. Mengapa? Karena iman itu yang membuat saudara dan saya mampu berjalan dalam satu tanda heran menuju tanda heran yang lain. Iman yang memampukan Bapak Ibu semua untuk mampu menjalani kehidupan ini apapun keadaannya. Minggu yang lalu saya sudah membahas bagaimana kita semua sepakat nih bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Semua yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, maka kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan di sana. Apapun yang kita alami, ada Tuhan di sana. Apakah ketika kita sedang tersenyum? Apakah ketika kita sedang berlinang air mata? Ada Tuhan di sana. Oleh sebab itu, mari milikilah kehidupan kekristenan yang kuat. Milikilah kehidupan kekristenan yang mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan hanya kata orang, maka iman kita tidak akan kuat. Ketika ada benturan-benturan masalah, kita kemudian menjadi lemah. Dan tidak sering akhirnya kita mempertanyakan, benarkah ada Tuhan dalam kehidupan ini? Tetapi ketika saudara dan saya memiliki iman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, maka iman itulah yang menuntun saudara melihat satu tanda heran menuju tanda heran yang lainnya. Hari ini doa saya, jika ada pintu-pintu yang tertutup di hadapan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Amin. Katakan amin bersama-sama. Amin. Dengan demikian, kita percaya bahwa di dalam lidah bibir kita itu ada kuasa. Ya, ada kuasa dalam perkataan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati gunakan mulutmu. Ye. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa? Karena mulut ini berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seseorang yang sama sekali tidak diperhitungkan, seseorang yang selama ini dibully habis, dipandang sebelah mata, tetapi dia abaikan semua itu. Dia tidak pusing apa kata orang yang negatif tentang dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihan deh kalau hidup kita hanya dihabiskan untuk memikirkan kata-kata jahat orang lain tentang kita. Jangan, saudara. Ayo sama-sama dengan saya katakan, aku gak ada waktu untuk mendengarkan hal yang negatif tentang diriku.
Tetapi aku punya banyak waktu untuk mendengarkan semua pesan Tuhan yang membuat imanku semakin kuat dan hidupku makin dibentuk dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara pandang seseorang melihat segala sesuatu, menentukan hasil akhir dari kehidupannya. Jika dia melihat masalah itu demikian besar, maka dia akan menjadi terlalu kecil untuk menghadapi masalah itu. Tetapi ketika dia melihat masalah itu biasa-biasa saja, karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita, pasti kita bisa melewati dan pada akhirnya adalah kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami, apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu, tetapi yang saya yakini ada Tuhan di sana. Yang saya percayai bahwa Tuhan izinkan itu untuk melatih iman saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, justru melalui situasi sulit, Bapak Ibu dan saya akan punya pengalaman bagaimana Tuhan itu hidup, bagaimana Tuhan itu luar biasa, bagaimana Tuhan itu ajaib. Bulan ini tidak terasa, COVID sudah setahun ya saudara ya. Ya, saya masih ingat COVID mulainya bulan Maret dan sekarang sudah bulan Maret ya. Nggak berasa. Tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa lewati kok semua itu. Ya, sekalipun ada begitu banyak masalah, sekalipun ada begitu banyak air mata yang berderai, tetapi kita juga harus akui ada begitu banyak kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, sehingga kita tetap bersemangat menjalani hidup ini. Hari-hariku jalani bersama Yesus. Kan begitu saudara. Ayo tanpa panjang lebar kita lanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu dengan tema yang sama, iman yang mengalahkan musuh. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Mulai ayat yang ke-40. Nanti ketika saya minta saudara semua membaca bersama-sama, maka saya rindu kita semua membaca bersama-sama ya, dengan suara yang lantang. Artinya Bapak Ibu semua yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, ataupun nanti yang mengikuti dalam tayang ulang, kalau saya katakan baca bersama-sama, siapkan firman Tuhannya dan baca. Karena itu adalah langkah iman. Amin. Saya akan baca terlebih dahulu. Nanti ketika saya katakan baca sama-sama, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Judul perikop firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang ke-40, ayatnya mulai ayat yang ke-40 adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Wow, menarik ini saudara ya. Baik. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang."
Kita akan baca ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 serta ayat yang ke-47. Berarti ayat 45 sampai ayat 47 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang sebagai wujud iman kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Terakhir 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, saya akan lanjutkan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah, anak siapa orang muda itu? Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sengaja membaca firman Tuhan ini secara utuh. Kemudian saya akan menjelaskannya buat saudara, dengan harapan kita melihat keseluruhan kisah ini. Sekalipun saya percaya Bapak Ibu kalau sudah Kristen dari kecil pasti hafal banget ini kisah ya. Tetapi keyakinan saya adalah ketika Bapak Ibu membuka hati, maka selalu ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan buat kita, yang akan membawa saudara dan saya semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kisah ini sebenarnya
memberikan kepada kita sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Bahwa orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dikatakan bisa diandalkan, sama sekali tidak. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, pada akhirnya dia memperoleh kemenangan yang telak. Dia memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pandai, tetapi karena dia bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebelum saya membahasnya lebih jauh, izinkan saya untuk bertanya kepada saudara hari ini yang mengikuti ibadah live streaming pada minggu pagi menjelang siang hari ini. Adakah engkau adalah pribadi yang selama ini mungkin diremehkan orang lain? Adakah engkau pribadi yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarmu? Adakah engkau adalah orang yang mungkin selama ini merasa minder karena aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak kenal siapa-siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk kita semua pada hari ini menyadari posisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya saudara istimewa. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditentukan untuk menjadi pemenang. Oleh sebab itu, ayo melalui kisah ini kita akan dikuatkan imannya. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu memiliki begitu banyak pergumulan, harapan saya, doa saya, melalui pesan Tuhan, dengan kisah ini Bapak Ibu dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Katakan amin bersama saya. Haleluya. Mari kita mulai dengan kisah ini. Saudara, berbicara tentang pertarungan, perkelahian Daud dan Goliat, maka kita pasti sepakat mengatakan ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Ibaratnya kalau petinju yang satu kelas berat, yang satu kelas bulu. Nggak seimbang ya. Yang satu tinggi besar, yang satu kecil, kan kira-kira begitu. Tetapi masalahnya tidak ada di situ. Masalahnya adalah bagi Daud, ini pertarungan bukan tentang menang dan kalah. Tetapi bagi Daud, pertarungan ini akan membuktikan kepada seluruh manusia bahwa dia memiliki Allah yang hidup. Dia tidak ingin Allahnya dihina oleh orang-orang yang tak bersunat, yaitu orang Filistin. Tetapi bagi Goliat dan orang Filistin, pertarungan ini menjadi pertarungan penentuan. Kalau Daud kalah, maka sesuai perjanjian bangsa Israel ada di bawah kendalinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 40 itu sepertinya seperti langit dan bumi gitu ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Waduh. Saudara, yang satu pegangnya tombak dan pedang, ini Daud pegangnya tongkat. Ini kan nggak seimbang ya saudara ya. Ini sama kayak perang zaman Belanda dulu saudara. Bangsa kita karena belum memiliki persenjataan yang mumpuni, melawan penjajahan Belanda dengan bambu runcing. Sedangkan orang-orang Belanda penjajah pada waktu itu sudah dengan senapan. Enggak seimbang. Tetapi luar biasa ya saudara ya. Yang bambu runcing itu bisa mengalahkan yang senapan itu. Saya percaya itu juga ada campur tangan Tuhan yang membela bangsa kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, tongkat lawan pedang dan tombak tentu tidak seimbang. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembalanya yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya kalau baca ayat ini ketawa terus saudara. Kenapa saya bilang ini kayak main-main saja ini Daud ini ya. Masa mau perang
Kok cuma bawa batu gitu saudara ya? Ada apa dengan batu? Bawa batu, bawa tongkat. Aduh, ini Daud kayak main-main aja gitu. Tapi tidak saudara. Ketika saya berdoa, berusaha untuk mencari tahu dengan beberapa literatur yang saya baca, ternyata Daud tidak sedang main-main dalam pertempuran ini. Daud sudah memperhitungkan sangat-sangat detail apa yang dia hendak lakukan. Saudara, saya dapat hikmat Tuhan ya saudara ya. Kenapa Daud cukup dengan umban dan batu dan tidak melayani peperangan pedang dengan pedang dan lain sebagainya. Saya akan memberikan alasan beberapa supaya saudara mulai terbuka. Oh iya ya benar ya. Oke. Yang pertama, dari perbandingan postur tubuh saja, maka Daud dan Goliat sangat jauh perbandingannya. Goliat itu diperkirakan tingginya 3 meter lebih ya saudara ya. Sedangkan Daud ini masih muda. Alkitab mencatat dia masih kemerah-merahan. Berarti mungkin Daud masih ya remaja kira-kira begitu. Dari jangkauan tangan saja jauh kalah. Ya, dari postur tubuh saja jauh dan kalah. Sehingga kalau Daud menghadapinya dengan pedang, sementara dia nggak biasa pegang pedang. Tapi kalau dia menghadapinya dengan tongkat, ya memang dia gembala sehari-hari. Dia tahu memainkan tongkat. Kalau dia membawa umban, ya memang itu. Dia sudah ahlinya. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya katakan, Daud tidak sedang bermain-main ketika dia bertempur dengan Goliat. Dia sudah memperhitungkan matang-matang. Memang secara logika sepertinya enggak imbang pertempuran ini, tapi Daud tahu persis apa yang dia lakukan. Ada kebenaran yang menarik di sini saya ingin bagikan kepada saudara. Dalam beberapa peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab, firman Tuhan selalu katakan, apa yang ada padamu? Lalu janda itu berkata, aku cuma punya sedikit minyak dan tidak ada lagi. Lalu sang nabi berkata, oke lah, pinjam buli-buli di tetanggamu sebanyak mungkin. Nah saudara, jadi firman Tuhan itu selalu katakan apa yang ada padamu saat ini. Amin saudara. Di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana kehidupan menjadi tidak lebih mudah. Banyak orang bingung mau bikin apa. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Apa yang ada padamu saat ini? Mungkin yang ada padamu hanya uang sekian puluh ribu. Tetapi percayalah, berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat dari Roh Kudus. Tuhan, dengan uang yang terbatas ini, aku mau pakai apa ya Tuhan? Untuk bisa menyambung hidupku. Dan percayalah, ketika hikmat Tuhan turun atasmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti berkati. Amin. Bu Elka, izin ya, saya mau bersaksi ya tentang apa yang kita alami ketika masih perintisan di Bandung ya. Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya punya pengalaman. Dan pengalaman ini saya bagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming ataupun siaran ulang, ataupun melalui Instagram dan channel YouTube. Dengan harapan Bapak Ibu dibangkitkan semangatnya. Bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tadi saya katakan saya akan cerita tentang waktu saya perintisan pelayanan di Bandung ya. Tapi ada gerakan untuk saya sampaikan juga waktu saya juga perintisan pelayanan di Biak. Jadi nyambung ya saudara. Karena saya lama melayani di Biak Papua. Di daerah Papua saudara, di kota Biak kabupaten. Nah saudara, saya mulai dari di kabupaten Biak dulu. Pada waktu itu
saya belum memiliki jemaat ya, karena baru datang. Kemudian Bu Elke waktu itu bergabung di salah satu sinode namanya Gereja Bethel Indonesia Jemaat El Shaddai. Ada di Jalan Imam Bonjol, digembalai oleh Ibu Pendeta Lestari Taufik. Ya, Bu Elke melayani di sana, sedangkan saya datang dan sempat beberapa bulan membantu di sana. Lalu akhirnya visi Tuhan, saya harus keluar bersama Bu Elke dan membuka pelayanan tersendiri. Nah, saudara, saya terinspirasi oleh Rasul Paulus bahwa dia tidak bergantung pada orang lain dalam pelayanannya. Rasul Paulus memiliki kemampuan untuk membuat kemah dan melalui itulah mensupport pelayanannya. Nah, ketika di Biak Papua saya mulai berdoa, ya Tuhan, dengan kedua tangan ini saya percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Jadi waktu itu saya dan Bu Elke berpikir, udahlah ya, kita bikin kue kecil-kecilan, lalu kita coba untuk jual gitu. Tapi rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Akhirnya melalui Bapak Pendeta Daniel Alexander, saya difasilitasi. Ada kantin kecil waktu itu di pinggir sekali letaknya. Dan pada waktu kantin itu diberikan kepada kami, kondisinya adalah sudah sering berganti-ganti pemilik. Dan ketika saya bertanya kepada beberapa rekan hamba Tuhan, mereka tidak ada satupun yang positif mengatakan ambil dan kerjakan. Tetapi hari itu ada kekuatan dari Tuhan untuk membawa saya meyakini bahwa tiap-tiap orang itu punya berkatnya masing-masing kok ya. Singkat cerita, kantin itu saya kelola dan akhirnya menjadi besar. Dan di awal perjalanan saya membuka kantin di Bandara Frans Kaisiepo Biak, saya dimodali oleh calon ibu mertua, karena waktu itu kami belum menikah, 1 juta rupiah. Saya belikan belanjaan semua, saya pajang di estalase. 1 minggu baru jualan dicuri orang, saudara. Cilaka. Tapi itu maling masih baik, saudara. Jadi barang dagangannya masih disisakan sedikit-sedikit gitu ya, saudara. Saya mikir, gak apa-apa. Tapi di situ Tuhan sedang menguji, saudara. Tuhan sedang menguji saya untuk bagaimana, apakah saya menyerah atau tidak. Akhirnya dengan barang dagangan yang disisakan oleh pencuri waktu itu, saya jual, saudara. Saya jual dan Tuhan berkati sehingga oleh kemurahan Tuhan barang-barang dagangan akhirnya bisa penuh lagi. Saya kembalikan modal yang dipinjamkan oleh calon ibu mertua waktu itu. Nah, luar biasanya, saudara. Dalam waktu yang singkat kami mau menikah. Namanya juga baru merintis pelayanan ya. Waktu itu saya memulai pelayanan di Radio Suara Kasih Oikumene. Bagi saudara-saudara yang mengikuti dari Kota Biak pasti masih kenal suara ini ya. Pendeta Guntur ya yang suka sampaikan renungan pagi waktu itu. Nah, sudah dikasih Tuhan. Karena setia dari hal-hal yang kecil, akhirnya Tuhan berkati. Kami pindah ke Kota Bandung. Kami memulai pelayanan, kami belum kenal siapa-siapa, saudara. Lagi-lagi saya dan Bu Elke berkata, nggak apa-apa lah, kita mulai dari nol lagi. Bu Elke subuh jam 3 pagi sudah mulai goreng cucur, mulai goreng panada. Buat orang Manado pasti tahu persis ini ya, saudara ya. Cucur, panada, apalagi Bu Elke? Bakpao ya, pernah kita bikin bakpao juga ya. Saudara, saya mau bercerita. Ini udah mulai settingnya beda ya. Bukan di Biak lagi, tapi di Bandung. Waktu itu anak kami masih kecil-kecil. Dan hasil penjualan kami hanya cukup untuk makan 1 hari itu. Jadi kebayang kalau misalnya nggak laku ya kami terpaksa puasa. Karena modal kan nggak mungkin dipakai. Tapi saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya kok, saudara ya. Sampai pada satu titik Elke bilang gini, Tuhan, daripada subuh-subuh kayak begini aku goreng cucur dan panada, lebih baik aku pagi-pagi doalah Tuhan, berikan aku pelayanan.
sehingga aku bisa fokus untuk melayani engkau. Akhirnya oleh kemurahan Tuhan saya bergabung di salah satu sinode, yaitu Gereja Betel Pembaruan sampai saat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi untuk segala sesuatu itu ada waktunya, saudara ya. Oleh sebab itu, di sini Daud hanya membawa tongkat dan umban dan batu. Nggak sebanding dengan yang dibawa oleh Goliat. Tetapi ingat, Daud punya pengalaman banyak bersama dengan Tuhan. Dan Goliat tidak tahu itu. Dia hanya melihat bahwa Daud mah musuh yang gak seimbang. Ini mah ibaratnya, maka dikatakan, apakah aku ini anjing? Saudara yang dikasih Tuhan, ada kebenaran yang menarik di sini, saudara. Orang yang sombong akhirnya pasti hancur lebur. Katakan amin. Orang yang sombong pada akhirnya pasti hancur lebur. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan, aku menentang orang-orang yang tinggi hati, tetapi aku mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jadi saudara mau pilih mana? Rendah hati atau tinggi hati? Terserah saudara. Kalau saya memilih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Nah saudara, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Wah, mengintimidasi nih saudara ya. Wah, ini tinggi besar datang. Orang yang membawa senjata udah di depan. Jadi kan seolah-olah pemandangannya kan kayak gini. Yang satu bawa perisai gede, tombak yang panjang, pedang yang begitu mengkilap, yang satu lagi cuma bawa tongkat gitu kan. Aduh, orang pasti bilang, wah mau jadi apa ini? Nah, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah ini saudara, ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia suka untuk menjelek-jelekan orang lain. Ya. Dia selalu memandang orang lain itu rendah, memandang orang lain itu hina. Kemudian yang kedua, dari mulutnya sering muncul sumpah serapah, makian dan kata-kata hujatan. Itulah sebabnya tadi dari awal firman Tuhan saya katakan, hati-hati gunakan mulutmu karena mulut ini memiliki kuasa. Bagi Bapak Ibu yang masih terus jatuh bangun dalam dosa mulut, sering mengucapkan kata-kata sumpah serapah, kata-kata makian, ayo bertobat hari ini. Tuhan pasti menolong saudara. Karena dari mulut yang sama tidak mungkin kita menaikkan pujian penyembahan kepada Allah yang agung. Dan mulut yang sama kita memaki dan mencemooh orang lain. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wih, jumawa ya, sombong. Dia merasa di atas angin, dia merasa tiada tanding, dia merasa, ini mah sambil tutup mata juga habis. Ketika saya membaca kisah ini, saudara, itu Roh Kudus munculkan sebuah kebenaran yang saya sangat diberkati dan saya harus sampaikan kepada saudara. Dengarkan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan. Goliat datang dengan segala intimidasi. Goliat datang dengan segala cacian, hujatan, dan segala hal yang buruk lainnya. Dan itulah gambaran dari intimidasi yang dilakukan oleh iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau menghadapi segala peristiwa yang buruk dalam hidupmu, kemudian ada bisikan yang mengatakan, habislah engkau. Itu adalah Goliat dalam hidupmu, saudara. Tolak itu dalam nama Yesus. Aku pasti menang. Karena aku punya Tuhan yang hebat. Saudara, Goliat itu hanya bisa menakut-nakuti.
Setan itu hanya bisa menakut-nakuti. Dia tidak punya kuasa apapun untuk menyentuh saudara. Katakan amin. Dia hanya bisa meneror. Tetapi dia tidak bisa menyentuh saudara. Karena ketika saudara di dalam Kristus, ada perlindungan darah Yesus yang sempurna. Katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah berkecil hati ketika ada orang yang mengatakan, kau memang sudah ditakdirkan untuk miskin. Engkau memang sudah ditakdirkan kere dan lain sebagainya. Tolak itu dalam nama Yesus. Kita ditentukan untuk mendapatkan berkat dari Raja di atas segala raja. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara, cara berpikir kita menentukan masa depan kita. Karena itu akan menentukan setiap langkah demi langkah yang kita ambil. Ya, Goliat ini adalah gambaran teror yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan saudara. Bisa jadi teror itu adalah utang yang begitu banyak. Jatuh bangun kita, aduh tiap hari mikirin nanti ada yang datang lagi. Aduh nanti bagaimana lagi. Saudara, jangan bilang aduh saudara. Katakan, Tuhan aku percaya dengan kedua tanganku ini engkau berkati. Dan aku bisa melunasi hutang-hutangku. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cari wajah Tuhan dan engkau akan tahu apa yang Tuhan ingin untuk engkau lakukan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, perhatikan baik-baik. Ini tadi yang saya suruh baca sama-sama, bukan? Perhatikan baik-baik. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Perhatikan kalimat ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oh, haleluya. Ini adalah kata-kata yang paling luar biasa yang diucapkan oleh Daud dalam peperangan melawan Goliat. Enggak sebanding saudara. Yang menyertai Daud adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang ciptakan Goliat kok. Masa mau dilawan? Saudara, sadar nggak kamu itu anak raja? Sadar nggak dalam dirimu itu ada Roh Kudus? Roh yang bisa menuntun kamu dalam segala kebenaran. Roh yang memberikan hikmat untuk apa yang harus engkau lakukan. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Sayang banget loh saudara. Maksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Pisau itu saudara ya, sekalipun tajam, kalau nggak pernah diasah, dibiarin saja lama-lama apa? Karatan. Pisau sebagus apapun. Nah dalam diri kita, itu ada potensi ilahi yang luar biasa. Tapi kadang-kala kita tidak maksimalkan. Oleh sebab itu, ayo maksimalkan. Seperti Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya Daud berkata, woi Goliat, aku tidak pernah takut kepadamu. Karena yang menyertai aku adalah Tuhan semesta alam. Sumber dari segala kehidupan. Kekuatan yang tak terkalahkan. Katakan amin. Saat ini saudara menghadapi masalah. Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Katakan amin. Saya pasti menang. Saya pasti lewati semua ini. Suara masih parau seperti ini saudara. Saya masih terus menyampaikan firman Tuhan. Tengah malam Bapak Ibu tidur, saya nyembah Tuhan. Live streaming dalam kidung pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena bagi saya suara ini selagi masih bisa kedengaran, saya akan terus sampaikan firman Tuhan. Saya tidak mau terintimidasi dengan suara ini, karena saya percaya suara ini pemberian Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo
Jadilah orang-orang Kristen yang kuat. Jadilah anak-anak Tuhan selalu mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan cengeng, saudara. Jangan baperan, saudara. Ayo jadi pribadi yang kuat. Nikmati Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Kalau si Goliat katakan, aku akan membunuh engkau dan memberikan dagingmu kepada burung-burung, Daud berbeda. Dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Perhatikan, Tuhan loh saudara yang menyerahkan. Jadi Daud dengan sejak awal dia itu yakin yang memberikan kemenangan itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan. Katakan, karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa menghadapi segala sesuatu karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saya mau nanya, ketika Daud ini ngomong, udah terjadi atau belum? Jawab dong Bu Elke, udah terjadi atau belum? Belum. Ya. Tetapi inilah yang namanya kata-kata hikmat. Inilah yang namanya kata-kata iman. Katakan, aku harus punya kata-kata iman. Ya. Saya tiap hari katakan, hei suara, kembalilah seperti semula. Karena dengan suara ini aku memuliakan Tuhanku. Dan sekalipun belum pulih pun, aku tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini menarik, saudara. Sejak awal, paradigma cara berpikir Daud ini memang sudah benar. Dia menyadari pertempuran ini milik Tuhan. Ingat saudara, hidup kita itu penuh dengan pertempuran. Bangun tidur saja, saudara itu bertempur. Mau lanjut tidur karena cuaca dingin dan enak pakai selimut, atau bangun dan berdoa dan beraktivitas. Hidup ini pun penuh pertempuran. Menghadapi anak yang menjengkelkan, mau keluar kata-kata kutuk atau berkata, Tuhan aku percaya dia pasti diubahkan. Kan begitu. Menghadapi orang yang selalu menyakiti hati kita, itu juga pilihan. Mengutuk dia atau mengatakan, Tuhan aku percaya suatu saat dia diubahkan. Kan begitu. Jadi hidup ini pertempuran, dan hidup ini adalah sebuah pilihan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Terlalu cepat peristiwanya, saudara ya. Goliat maju, Daud maju. Daud maju, langsung dia mengumban, dan tepat kena dahinya, lalu Goliat jatuh, kemudian dipenggal kepalanya oleh Daud. Saudara, saya cukupkan sampai di sini untuk membaca Alkitab, dan saya akan meneruskan dalam penjelasan ya saudara. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal penting dalam kisah ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Apakah itu? Yang pertama, hidup kita, sepanjang hidup kita itu adalah pertempuran. Tahukah saudara, kenapa Rasul Paulus berkata, dalam diriku ada pertempuran. Ketika aku ingin melakukan yang baik, justru yang tidak baik itulah yang aku lakukan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasih Tuhan,
Selama kita bernafas, kita bertempur kok saudara. Tetapi ingat, pegang kata-kata Daud tadi. Pertempuran ini adalah milik Tuhan. Katakan amin. Artinya adalah di akhir pertempuran pasti saudara dan saya yang menang. Asal kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, musuh iblis. Dalam hal ini digambarkan sebagai Goliat. Kerjaannya itu menteror saudara. Mengintimidasi saudara. Menakut-nakuti saudara. Membuat saudara tidak nyaman dalam hidup. Apa yang membuat saudara tidak nyaman dalam hidup? Penyakit? Utang piutang? Rumah tangga? Pekerjaan? Atau apa? Hari ini ada kabar gembira buat kita. Iblis hanya bisa menteror. Tetapi saudara harus menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Katakan, aku pasti bisa. Aku pasti menang. Saudaraku, ada seseorang yang sedang konseling dengan saya. Dia cerita bahwa dia sudah melakukan semua yang maksimal dalam pekerjaannya di kantor. Tetapi dia terus dipersalahkan, dia terus ditekan. Bahkan dia berusaha untuk digeser dari posisinya yang sudah bagus di perusahaan. Lalu saya katakan kepada dia, tetap andalkan Tuhan, lakukan yang terbaik, dan jadi berkat di sana. Saudara tahu apa yang terjadi saat ini? Pimpinannya yang selama ini selalu bersikap tidak adil dimutasi. Dan dia mendapatkan promosi yang dari Tuhan. Haleluya. Itulah yang namanya pertempuran. Hidup ini adalah pilihan saudara. Saudara memilih untuk mengeluh, ya saudara nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau saudara memilih untuk mengucap syukur, berjalan bersama dengan Tuhan, lalu ketika saudara melangkah, disitulah saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya pasti menang dalam pertandingan hidup ini. Aku melupakan apa yang telah, yuk kalau bisa nyanyi, di belakangku. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari, lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Apa? Lanjutnya? Saya lupa kalimat terakhirnya saudara, maaf. Ya inilah kalau live streaming ya saudara ya. Pokoknya ya, ada yang tahu kalimat terakhirnya? Ya. Pokoknya dan berlari-larilah menuju panggilan surgawi gitu loh ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah inti dari kehidupan mengikut Tuhan. Saudara dan saya harus mampu untuk melupakan apa yang di belakang itu loh saudara. Karena masa lalu itu sudah berlalu saudara. Ngapain kita ingat-ingat terus? Dulu dia menipu aku. Ngapain ingat-ingat dia yang menipu? Dulu dia mengkhianati aku. Ngapain harus mengingat pengkhianat? Nggak perlu saudara. Yang penting adalah sekarang dan masa yang akan depan. Masa yang akan datang. Karena masa depan itu milik kita kok saudara. Amin. Oleh sebab itu ayo. Saudara dan saya sudah ditentukan untuk menjadi pemenang. Jalani hidup ini dan jangan menyesal untuk apa yang sudah terjadi. Yang terpenting saudara dan saya mau berubah dan nikmati Tuhan dalam hidup kita.